lisannya mengucapkan atau memanggil mantannya untuk kembali. Pikirannya yang muncul wajah pemain sepak bola. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu memanggil mantan dalam doamu. Muncul wajah mantan dengan amat sangat jelas. Tanda mantan akan segera kembali. Nah, jadi ya, ketika orang sholat, maka dia harus khusyuk kepada sholatnya. Tidak boleh memikirkan hal-hal yang duniawi. Ya, mikirkan hal yang duniawi itu kalau mahasiswa mikir mau bayar SPP kuliah. Orang tuanya juga mungkin memikirkan ini sudah mau bayaran SPP kuliah tapi belum ada bayangan pemasukan dari mana, kan? Bayar apalagi cicilan motor, ya, bayar cicilan rumah, cicilan mobil dan seterusnya, kan? Termasuk juga membayangkan wajah-wajah pemain sepak bola, wajah artis, dan itu bisa terjadi tuh. Kalau sebelum sholat kita nonton TV, ya, nonton pertandingan sepak bola, nah ketika sholat yang muncul bayangan para pemain sepak bola tadi, ya, termasuk membayangkan mantan, muncul wajah mantan. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi ketika kita sholat, kita harus khusyuk kepada sholat kita, tidak boleh memikirkan yang duniawi. Walaupun tiba-tiba muncul, ya, hal-hal yang sifatnya duniawi tadi, itu sesuatu yang wajar, ya. Nah, ketika muncul bayangan mantan, nah maka harus kita alihkan, harus kita tepis tuh bayangannya. Kemudian kita fokus kembali kepada bacaan sholat kita. Itu ketika kita sholat. Selesai beres sholat, kita berdoa kepada Allah. Nah, ketika kita berdoa, itulah apa yang jadi doa kita, kita bisikkan dengan hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita visualisasikan dengan pikiran kita. Banyak sekali orang mengeluh, kok sudah berdoa berbulan-bulan agar mantan kembali, doanya tidak terkabul. Ya, ada dua sebabnya. Ya, salah satunya karena saat berdoa tadi dia tidak bisa fokus kepada doanya. Sebelum berdoa dia nonton pertandingan sepak bola. Saat berdoa seharusnya, ya, hatinya membisikkan mantannya kembali. Lisannya mengucapkan atau memanggil mantannya untuk kembali. Pikirannya yang muncul wajah pemain sepak bola. Nah, itu yang menyebabkan doa tertolak. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya. Nah, jadi ya, tanda terkabulnya doa ketika kita berdoa itu, apa yang jadi keinginan kita? Mantan kembali. Hati kita menginginkan mantan kembali, ya, dan menginginkannya itu tidak setengah-setengah, pengen banget. Kemudian lisan kita
memanggil mantan untuk kembali. Ya Allah, kembalikanlah. Ya, mantan kita sebut namanya, kita sebut nama orang tuanya, bin atau binti siapa, kan gitu. Banyak tuh yang komennya, bagaimana kalau ndak tahu nama orang tuanya mantan lah, kok ya bisa begitu, ya. Jadi berdoa itu ketika kita menginginkan seseorang ya harus dengan gambaran yang lengkap, ya. Jadi misalnya orang namanya A, ribuan orang, tapi ada yang bin siapa, ada yang binti siapa, kan gitu. Nah, jadi berdoa itu harus lengkap. Nah, kita berjuang sedikit mencari tahu nama orang tuanya mantan aja kita malas. Kita mencintai mantan, katanya. Kita menginginkan dia kembali. Dia seseorang yang berharga untuk kita, tapi kita berkorban sedikit saja, nyari tahu nama orang tuanya. Malas. Kita cari yang praktis saja, yang instan. Bagaimana? Ya, kalau nggak tahu namanya mantan, nah biasanya kalau ada video tentang berdoa dan itu ustadznya yang buat video tidak menjawab, artinya nggak bisa tuh, harus tahu nama orang tuanya. Dan itu kan pengorbanan yang tidak susah. Circle-nya mantan kita kenal kok, ya, teman-temannya, bahkan rumahnya juga tahu kan. Kita lewati saja rumahnya mantan, kan biasanya nama orang tuanya ada papan nama orang tuanya tuh di depan rumahnya, kan gitu. Kalaupun tidak ada kan bisa lah tanya ke tetangganya yang lagi lewat, Bu, ini rumahnya siapa ya? Oh, itu Pak Anu tuh. Sudah dapat kita namanya, ya. Apalagi kalau mantan itu orang tuanya menggunakan media sosial, kan gitu. Kan orang tua zaman sekarang juga akrab dengan media sosial. Mantan menggunakan media sosial dan orang tuanya biasanya berteman dengan dia di media sosial. Nah, kita bisa cari tahu dari situ. Jadi ya, intinya itu sesuatu yang berharga itu kita harus berkorban, ya. Nah, kita berkorban, tidak mau keluar duit, tidak mau capek-capek berdoa, berbulan-bulan juga tidak mau. Pokoknya pengennya mantan balik saja secepatnya. Ya, titip doakan ya. Gitu kan, kita mau yang praktis. Nah, padahal sesuatu yang berharga itu harus dengan perjuangan. Nah, kita sebut, kita panggil namanya dalam doa kita. Ya Allah, kembalikanlah mantan. Nah, kita sebut nama orang tuanya juga. Kemudian yang paling penting nih, apa yang muncul di pikiran kita? Banyak yang kemudian sudah tidak bisa memvisualisasikan wajah mantannya seperti apa. Jangankan dia membayangkan menikah dengan mantannya, wajah mantannya saja dia sudah lupa. Jadi harus dibantu pakai foto. Oh, ini tuh, ya. Nah, jadi ketika mantan itu akan kembali, kita tidak akan kesulitan untuk memvisualisasikan mantan di dalam pikiran kita. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan atau membayangkan sesuatu, falyaksir, perbanyaklah. Maksudnya perbanyak membayangkan apa yang jadi keinginan kita. Fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla, karena sesungguhnya dia sedang berdoa, sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah azza wa jalla. Nah, jadi ketika hati kita memanggil mantan, lisan kita memanggil mantan, pikiran kita, mantan jelas muncul di situ, dan kita bayangkan dia kembali kepada kita, maka insya Allah apa yang kita bayangkan itu adalah doa yang terkuat. Kita berdoa dengan lisan kita, doa dalam bentuk kata-kata.
kita perkuat dengan doa melalui pikiran kita, kan visualisasi itu. Kita pancarkan itu, gambarannya, apa yang kita inginkan, kita pancarkan ke langit. Para malaikat melihatnya, oh ini yang diinginkan, para malaikat mengaminkan. Insya Allah, maka apa yang kita bayangkan itu, itulah yang akan terjadi. Ya, nah karena itu, kalau kita berdoa sudah tidak bisa membayangkan mantan, ya artinya mantan tidak akan kembali, atau kalaupun kembali masih jauh ya. Tapi kalau ketika kita berdoa itu mudah, tanpa bantuan foto dan seterusnya. Begitu kita sebut nama mantan, langsung muncul. Ya, insya Allah itu tanda mantan tidak hanya akan kembali, tapi sesungguhnya mantan sangat dekat dengan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.